Bayangkan, selama ini kamu adalah orang yang selalu mengambil langkah pertama. Kamu yang mengirim pesan duluan, kamu yang menanyakan kabarnya, kamu yang mencoba memperbaiki suasana ketika semuanya mulai terasa aneh. Kamu yang terus berusaha memastikan hubungan itu tidak retak. Meskipun kamu tahu, hanya kamu yang mengoleskan lemnya. Dan entah bagaimana, perilaku itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang ia anggap wajar. Sesuatu yang ia anggap akan selalu ada. Seakan-akan kamu adalah matahari yang pasti terbit setiap pagi, tanpa pernah absen. Dia sudah terbiasa dengan kehadiranmu, terbiasa dengan perhatianmu, terbiasa dengan cara kamu selalu kembali. Sekalipun kamu sudah sempat sakit hati, dia merasa aman, karena dia percaya kamu tidak akan kemana-mana. Dia pikir kamu akan tetap mengejar, tetap memperjuangkan, tetap berusaha menenangkan egonya, meskipun dia tidak memberikan hal yang sama. Don disicilat. Kesalahan paling besar itu terjadi ketika seseorang mulai percaya bahwa kebaikanmu adalah kewajibanmu. Tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang bergeser. Mungkin kamu tidak memutuskan apa-apa secara dramatis. Kamu tidak memaki, tidak menghilang dengan marah, tidak memblokir, tidak membalas dengan kata-kata pedas. Kamu hanya diam. Bukan diam yang penuh dendam. Bukan diam yang menunggu dia datang meminta maaf. Bukan diam yang dibuat-buat. Ini adalah diam yang muncul dari kesadaran baru, bahwa kamu tidak perlu lagi terus mengejar seseorang yang bahkan tidak menoleh saat kamu ada. Diam itu sederhana, tapi efeknya menggetarkan. Diam itu kecil, tapi pukulannya tepat sasaran. Diam itu tenang, tapi justru itulah yang membuatnya paling kuat. Dalam diammu, dia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi sisi dirimu yang selama ini tidak ia kenal. Sisi yang tidak lagi bergantung pada validasinya, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada balasan pesannya, tidak lagi cemas jika ia pergi. Diam itu mengubah atmosfer di antara kalian, seperti ada tarik monorik energi yang tiba-tiba berhenti, membuat semuanya menjadi hening. Dan hening itu justru membuatnya gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak lagi merespon seperti biasanya? Mengapa kamu tidak mencoba memperbaiki suasana? Mengapa kamu tidak panik ketika dia mengambil jarak? Dan yang lebih mengganggu, mengapa kamu terlihat baik-baik saja? Dan di balik semua itu, kamu merasakan sesuatu yang baru di dada. Semacam ketenangan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Bukan karena dia berubah, bukan karena keadaan membaik, tapi karena kamu akhirnya mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak sedang memainkan permainan. Kamu sedang kembali ke inti dirimu, ke tempat yang selama ini hilang karena terlalu sibuk mengejar orang lain. Inilah kekuatan stoikisme dalam bentuk paling sunyi. Kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk tidak terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan apapun. Kekuatan untuk memutus lingkaran yang selalu membuatmu tampak kecil. Kadang, tindakan paling kuat bukanlah langkah agresif, bukan kata-kata tajam, bukan pembuktian besar-besaran. Terkadang, tindakan paling kuat adalah tidak melakukan apapun. Ketika sebelumnya kamu selalu melakukan segalanya, kamu diam bukan karena tidak peduli. Kamu diam karena kamu akhirnya mengerti bahwa dirimu lebih berharga daripada energi yang kamu buang untuk seseorang yang tidak menghargainya. Kamu diam karena kamu sadar bahwa orang yang tepat tidak membutuhkanmu untuk mengejar. Kamu diam karena untuk pertama kalinya, kamu memihak dirimu sendiri. Dan itulah momen ketika egonya retak. Karena yang paling menakutkan bagi seseorang yang terbiasa dikejar adalah ketika orang yang mengejarnya berhenti tanpa penjelasan. Ketika atensi yang selalu tersedia tiba-tiba hilang. Ketika kehadiran yang ia anggap pasti, ternyata tidak lagi menunduk di hadapannya. Dia pikir, kamu akan tetap mengejar. Dia pikir kamu akan terus mencari. Dia pikir kamu akan kembali seperti biasanya. Tapi satu tindakan kecilmu dia mengguncang seluruh dunianya. Dalam diam itu, kamu menemukan kembali nilai dirimu. Dalam diam itu, dia kehilangan kendali yang selama ini ia kira abadi. Dalam diam itu, hubungan ini tidak lagi bermain di aturan lama. Dan semua bermula dari satu langkah sederhana. Kamu berhenti memberikan energi kepada orang yang tidak lagi kamu biarkan menentukan arah hidupmu. Selama ini, tanpa kamu sadari, kamu membangun sebuah pola. Pola di mana kamulah yang selalu memulai, selalu memulihkan, selalu berusaha membuat semuanya tetap berjalan. Setiap kali ada jarak, kamu yang mendekat. Setiap kali ada kesalahpahaman, kamu yang melunakkan suasana. Setiap kali dia menarik diri, kamu yang mengejar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kamu melakukannya karena hatimu tulus, karena kamu peduli,
Karena kamu ingin hubungan itu tetap hidup. Tapi perlahan, tanpa kamu sadari, perhatianmu berubah menjadi rutinitas. Kebaikanmu berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu berubah menjadi sesuatu yang ia anggap sebagai hal yang wajar. Dia tidak lagi melihat usahamu sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai bagian dari identitasmu. Seolah-olah kamu memang ditakdirkan untuk menjadi pemberi, penyelaras, pengalah. Baginya, kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan untuk kembali. Apapun yang terjadi, entah dia pergi, entah dia diam, entah dia marah tanpa alasan, entah dia memberi sinyal campur aduk, dia percaya kamu akan tetap datang. Karena dalam pikirannya, kamu selalu begitu. Kamu selalu ada. Kamu selalu mengejar. Dan begitulah manusia. Bekerja. Sesuatu yang terus-menerus diberikan tanpa syarat. Lama-lama dianggap tidak memiliki nilai khusus. Bahkan yang niatnya baik pun bisa dianggap hambar ketika diberikan tanpa batas. Dia terbiasa kamu mengejar karena kamu selalu menganggap hubungan itu harus dijaga, bahkan ketika dia tidak memberikan hal yang sama. Dia tahu, mungkin tidak secara sadar, bahwa kamu punya ketakutan untuk kehilangan. Dan ketakutan itu membuatmu bergerak lebih dulu setiap kali keadaan memburuk. Membuatmu rela merendahkan ego hanya untuk melihat dia kembali tersenyum. Membuatmu berlari lebih cepat agar hubungan itu tidak runtuh. Sementara dia tidak merasa perlu melakukan hal yang sama. Karena dia tahu, kamu akan tetap ada. Dia tahu kamu yang lebih butuh hubungan ini. Atau setidaknya, itu yang dia rasakan. Padahal, kamu tidak butuh, kamu hanya tulus. Tapi ketulusan tanpa batas sering disalahpahami sebagai ketergantungan. Dan ketika seseorang merasa kamu bergantung, ia mulai merasa memiliki kekuasaan kecil. Attachment, kekuasaan yang membuatnya percaya bahwa dia bisa bersandar. Sementara kamu yang harus menahan beban, dan dari situlah dia terbiasa menempatkanmu pada posisi pengejar. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu rendah, tapi karena kamu terlalu sering memprioritaskan dia dibanding dirimu sendiri. Kamu terlalu sering menawarkan solusi sebelum dia merasa butuh. Kamu terlalu cepat memperbaiki keadaan sebelum dia merasakan akibat dari sikapnya. Kamu terlalu ingin menjaga hubungan sampai lupa bahwa hubungan tidak pernah bisa dijaga sendirian. Ketika kamu terus mengejar, dia tidak pernah belajar apa rasanya kehilangan kehadiranmu. Dia tidak pernah belajar bahwa kamu juga punya batas. Dia tidak pernah belajar bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang otomatis. Dan yang paling penting, dia tidak pernah belajar menghargaimu. Karena kamu tidak pernah memberikan jarak yang memungkinkan dia merasakan nilai dirimu. Dalam pandangannya, kamu adalah konstan. Dalam pandangannya, kamu adalah yang selalu ada. Dan konstan seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, melainkan sebagai bagian dari latar belakang yang tidak perlu diperjuangkan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Kamu terbiasa memberi, karena kamu berharap dia akan melihat hatimu. Kamu berharap suatu hari dia akan membalas dengan keseriusan yang sama. Kamu berharap perhatianmu akan membuatnya mengerti nilai hubungan itu. Tapi berharap seperti itu hanya membuatmu berlari sambil menunggu orang lain menyusul. Dan dia tidak pernah merasa perlu menyusul, karena dia tidak pernah melihatmu berhenti. Sekarang kamu mulai sadar bahwa pola itu tidak sehat. Kamu mulai melihat bagaimana kamu telah terlalu banyak berinvestasi tanpa mempertimbangkan nilai dirimu sendiri. Kamu mulai mengerti bahwa cinta yang terus kamu berikan tidak seharusnya membuatmu terlihat kecil. Sebaliknya, itu seharusnya membuatmu dihargai jika diberikan pada orang yang tepat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi, kita selalu bisa mengontrol sejauh mana kita terus membiarkan mereka melakukannya. Ketika kamu menyadari ini semua, kamu mulai memahami bahwa alasan dia terbiasa kamu mengejar bukan hanya karena dia egois, tapi juga karena kamu tidak pernah memberi jeda untuk mengubah dinamika itu. Tidak ada ruang bagi dia untuk merindukanmu, menghargaimu, atau bahkan mempertanyakan posisinya dalam hidupmu. Kamu selalu menambal celah sebelum celah itu cukup besar untuk mengajarinya sesuatu. Dia terbiasa kamu mengejar, karena itulah pola yang kamu bent, dan pola itu bisa berubah pada momen ketika kamu akhirnya berhenti. Bukan berhenti mencintai, tetapi berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Itulah titik di mana dunia kecilnya mulai bergeser. Dan itulah titik di mana dia untuk pertama kalinya harus bertanya, tanpa kejarannya, apakah aku masih diinginkan? Kadang hal yang paling mengguncang seseorang bukanlah perdebatan, bukan kata-kata keras, bukan ancaman, dan bukan pula drama besar yang meledak-ledak. Justru yang paling menghantam ego seseorang
adalah tindakan kecil yang datang tanpa pengumuman, tanpa teriakan, tanpa deklarasi, tindakan yang sederhana, tapi mengubah seluruh ritme yang selama ini ia anggap normal. Dan tindakan itu adalah ketika kamu berhenti memberikan sesuatu yang selama ini ia terima tanpa usaha. Perhatianmu, bukan karena kamu marah, bukan kamu ingin membuatnya cemburu, bukan karena kamu sedang memainkan strategi manipulatif, tapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak perlu terus memberikan energimu kepada seseorang yang tidak lagi menghargainya. Kamu berhenti mengejar, bukan demi membuat dia panik, tapi demi menemukan kembali keseimbangan dalam dirimu sendiri. Namun justru dari ketenangan itulah egonya mulai retak. Dia terbiasa dengan pesanmu yang masuk secara rutin, terbiasa dengan pertanyaanmu yang selalu peduli, terbiasa dengan respon cepatmu, bahkan saat dia membalas dengan jarak dan dingin. Dan ketika semua itu berhenti, bahkan hanya sehari, bahkan hanya sejam lebih lama dari biasanya, sesuatu di dalam dirinya mulai terusik. Tindakan kecilmu itu tidak mengejar membuatnya merasakan kekosongan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekosongan yang selama ini ia tidak tahu, ternyata diisi oleh keberadaanmu. Dia mulai meraba-raba, mencari-cari alasan. Kenapa dia tidak muncul hari ini? Biasanya dia tidak begini. Egonya yang selama ini nyaman di atas singgasana yang kamu bangun dengan kesetiaanmu tiba-tiba kehilangan pijakan. Dan itu bukan karena kamu menghilang. Kamu tetap hidup, tetap menjalani harimu. Bedanya, hidupmu tidak lagi berputar dalam orbitnya. Kamu berhenti memeriksa ponsel setiap menit. Kamu berhenti menunggu sinyal darinya. Kamu berhenti menyesuaikan langkahmu dengan moodnya. Kamu berhenti menjadi seseorang yang selalu menomorsatukan dia, bahkan ketika dia menomorduakanmu. Cinta kecil itu mengajarkan pelajaran besar. Kamu tidak lagi bergantung pada reaksinya untuk menentukan harimu. Itu menakutkan baginya, karena selama ini dia merasa punya sedikit kendali atasmu, kendali yang tidak ia sadari muncul dari rasa takutmu untuk kehilangan. Saat kamu diam, ketika kamu tidak lagi menambal jarak itu, ia menyadari bahwa ia tidak lagi memegang tali apapun. Tiba-tiba dia berhadapan dengan kenyataan bahwa perhatianmu bukan jaminan, bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang otomatis, dan bahwa kamu bisa bergerak tanpa dirinya. Ia mulai merasakan sensasi yang sebelumnya hanya kamu yang rasakan. Ketidakpastian, sebuah perasaan kecil yang memukul ego. Apakah dia sudah berubah? Apakah dia sudah tidak peduli? Apakah aku tidak sepenting itu? Dan dalam keheningan itu, dia mendapati bahwa kamu telah menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kamu gunakan. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi kekuatan untuk tidak lagi berusaha keras di tempat yang tidak memberi balasan. Itulah tindak kecil yang paling mematikan. Ketika kamu mundur bukan karena kalah, tetapi karena kamu sudah cukup. Perubahan energimu terasa jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Karena ketika seseorang terbiasa dikejar, berhentinya langkahmu bukan sekadar perubahan perilaku, itu ancaman terhadap posisi yang selama ini ia nikmati. Ego tidak tahan dengan perubahan yang tidak berada di bawah kendalinya. Maka ia mulai resah, mulai bertanya-tanya, bahkan mungkin mulai mencari cara untuk menarikmu kembali. Bukan karena cinta, tapi karena kehilangan rasa kuasa. Irons, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya kembali pada dirimu sendiri. Dan disitulah kekuatan tindakan kecil itu, ya, bukan tentang mengatur seseorang, tetapi tentang merapikan dirimu. Ketika kamu belajar menahan impuls untuk mengejar, ketika kamu belajar menerima bahwa orang yang benar akan tetap tinggal tanpa perlu kamu dorong, ketika kamu memilih diam daripada berlutut demi pengakuan, kamu menciptakan ruang yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ruang yang membuat dia untuk pertama kalinya melihatmu bukan sebagai seseorang yang selalu ada, tetapi sebagai seseorang yang bisa hilang. Dan ketakutan kecil itu cukup untuk mengguncang egonya sampai ke akar. Cinta kecilmu berhenti mengejar adalah deklarasi halus bahwa kamu bukan milik siapapun untuk diabaikan sesuka hati. Tanpa kata-kata, tanpa ancaman, tanpa drama, kamu mengubah seluruh permainan. Dan dari sanalah, untuk pertama kalinya, dia belajar bahwa kamu tidak bisa selamanya ditekan dengan ekspektasi. Kamu bukan bayangan, kamu bukan cadangan, kamu seseorang yang akan selalu kembali hanya karena kamu pernah peduli. Satu tindakan kecil yang tidak terlihat hebat dari luar, tapi dari dalam itu adalah revolusi. Revolusi yang membuatnya sadar bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan orang yang sama seperti dulu. Kamu berubah, dan dia tidak siap menghadapi perubahan itu. Ada sesuatu yang aneh dan terkadang hampir ironis tentang hubungan manusia. Keras kamu mengejar seseorang,
semakin mudah dia merasa aman untuk mundur. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu membutuhkan dia, semakin dia merasa tidak perlu berusaha untuk mempertahankanmu. Dan ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu berhenti menaruh energimu ke arah yang sama, seluruh dinamika yang selama ini stabil mulai bergeser. Pelan, tapi pasti, selama ini, dia terbiasa berada pada posisi yang nyaman. Ia tahu kamu akan tetap ada. Bahkan ketika ia mengambil jarak, ia tahu kamu akan tetap memperjuangkan. Bahkan ketika ia tidak memberi alasan untuk bertahan. Dan ketika kamu berhenti mengejar, bukan dengan niat jahat, tetapi dengan kesadaran bahwa harga dirimu jauh lebih berharga daripada ketidakpastian yang ia tawarkan. Ia kehilangan hal paling besar yang sebenarnya menjaga posisinya. Kepastian bahwa kamu tidak akan pergi. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mencabut keamanan yang selama ini ia nikmati. Tanpa kata-kata, tanpa peringatan. Dan disitulah dinamika mulai berubah. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mungkin selama ini hanya kamu yang rasakan. Rasa ragu, rasa tidak aman, rasa ingin tahu, rasa takut kehilangan. Bukan karena kamu memainkan permainan, tetapi karena kamu mengubah pusat gravitasi hubungan itu. Selama ini, gravitasi itu ada padanya. Ia adalah pusat, dan kamu adalah orbitnya. Tapi saat kamu berhenti, orbit itu terputus. Kamu berdiri diam, dan justru di saat itu gravitasi bergeser ke arah dirimu. Hal yang paling menarik dari perubahan ini adalah bagaimana diam dan tidak mengejar ternyata lebih berbicara daripada seluruh usaha dan kata-kata yang pernah kamu berikan. Karena saat kamu tidak lagi memaksakan kehadiranmu, kamu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat, bahwa kamu punya pilihan, bahwa kamu tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk diperhatikan, bahwa kamu mampu melepaskan ketika sesuatu tidak lagi sehat untukmu. Dan pilihan itulah yang paling mengguncang egonya. Ketika kamu tidak mengejar, kamu mengirim pesan tanpa suara. Aku baik-baik saja tanpamu. Aku tidak bergantung padamu. Aku tidak akan menaruh harga diriku di tanganmu. Pernyataan itu mungkin tidak pernah keluar dari mulutmu, tapi energinya jauh lebih keras daripada jika kamu mengatakannya secara langsung karena tindakan. Yang tidak diiringi emosi adalah tindakan yang paling jujur. Dan kejujuran itulah yang membuat dia tidak nyaman. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangmu yang dulu ia abaikan. Gerakmu, ketenanganmu, caramu tidak lagi mencari-cari dirinya, caramu menikmati hari tanpa menunggu validasinya. Ia terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kamu bukan lagi orang yang bergantung pada perhatiannya, dan itu mematahkan ilusi bahwa ia masih memegang kendali dalam hubungan apa pun, entah pertemanan, romansa, atau situasi abu-abu. Keseimbangan kekuasaan muncul dari siapa yang lebih membutuhkan siapa. Selama ini ia merasa kamu membutuhkan dia. Tapi ketika kamu tidak lagi mengejar, ia harus bertanya pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya yang membutuhkan siapa? Ketika kamu berhenti mengejar, kamu membuka ruang baru. Ruang yang dulu tertutup karena kamu terlalu fokus mencarinya. Ruang ini membuatmu melihat hal-hal dengan lebih jernih. Kamu mulai merasakan kembali harga dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa kehadiranmu adalah nilai, bukan permohonan. Kamu mulai menikmati hidupmu sendiri. Sesuatu yang mungkin lama tidak kamu lakukan karena terlalu fokus memastikan dia tidak pergi. Dan perubahan dalam dirimu, ketenangan, kejernihan, sikap elegan yang tidak memaksa membuat dia melihatmu dengan cara baru. Ironisnya, saat kamu tidak lagi mencari validasinya, justru ia yang mencari validasi dari kehadiranmu. Ketika kamu berhenti mengejar, perburuan itu tidak hilang, hanya berganti arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengikat kebahagiaan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan ketika kamu menerapkan prinsip itu, meski hanya sedikit, dinamika langsung berubah. Kamu kembali pada pusat kendalimu. Energimu tidak lagi bocor ke arah yang tidak jelas. Kamu berhenti menambal celah yang bukan tugasmu untuk perbaiki. Dan dunia di sekitarmu termasuk dirinya harus menyesuaikan diri dengan versi dirimu yang baru. Versi yang tidak lagi didefinisikan oleh rasa takut kehilangan tetapi oleh rasa hormat kepada diri sendiri. Itulah mengapa tidak mengejar justru mengubah semuanya. Karena ketika kamu berhenti berlari ke arahnya, ia untuk pertama kalinya harus mengevaluasi apakah ia siap melangkah ke arahmu atau kehilanganmu. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu bukan lagi ada di tangannya. Kamu mengambilnya kembali. Diam dan tidak mengejar mungkin terlihat pasif, tapi dampaknya aktif, besar, dan mengguncang. Kadang, langkah paling kuat bukanlah berlari tetapi berhenti. Ada momen dalam hidup ketika kamu sadar bahwa kamu telah memberikan terlalu banyak energi pada seseorang yang bahkan tidak tahu
bagaimana cara menjaganya. Energi yang seharusnya digunakan untuk membangun dirimu malah habis untuk memastikan dia tetap nih. Energi yang seharusnya menumbuhkan potensi malah dipakai untuk mengejar seseorang yang bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan pada akhirnya, kamu sampai pada satu titik. Kamu tidak bisa terus hidup seperti itu. Saat kamu mulai mengalihkan energimu dari dia ke dirimu sendiri. Sesuatu yang sangat halus, tapi sangat kuat terjadi. Bukan perubahan besar yang terlihat dari luar, ini perubahan yang terjadi di dalam. Di tempat yang hanya kamu yang bisa merasakannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bangun tanpa memikirkan apakah dia akan menghubungi. Kamu tidak lagi memulai hari dengan membuka ponsel, hanya untuk mengecek apakah dia membalas pesanmu. Kamu mulai memikirkan dirimu terlebih dahulu. Dan rasanya seperti menarik kembali bagian tubuhmu yang selama ini tercecer di tempat yang sama. Sekali tidak dijaga, energi yang dulu terbuang untuk memahami sikapnya yang berubah-ubah, kini kamu gunakan untuk memahami dirimu sendiri. Kamu mulai mengalihkan fokus dari mengapa dia begitu, menjadi apa yang sebenarnya aku butuhkan. Dan pertanyaan itu saja sudah cukup untuk membuat duniamu berubah arah. Kamu mulai merasakan kembali hal-hal yang dulu tidak pernah kamu rasakan ketika kamu sibuk mengejar kehadiranmu sendiri, keinginanmu sendiri, ketenanganmu sendiri. Tiba-tiba, kamu punya ruang dalam pikiranmu. Ruang yang dulu dipenuhi kecemasan, prasangka, dan harapan yang tidak seimbang. Ruang itu kini kamu isi dengan hal-hal yang membuatmu tumbuh. Kamu mulai mengevaluasi kebiasaanmu. Kamu mulai memperbaiki cara tidurmu, pola makanmu, rutinitas pagimu. Kamu mulai menyentuh kembali hobi yang dulu kamu tinggalkan. Kamu mulai menghidupkan kembali cita-cita yang dulu kamu kubur karena terlalu fokus pada satu orang. Dan yang paling terasa, kamu mulai pulih dari sesuatu yang tidak pernah kamu sadari. Dari kehilangan dirimu sendiri. Saat energimu kembali ke tempat yang seharusnya dirimu kamu merasakan ketenangan yang tidak pernah kamu dapatkan dari diri orang lain. Kamu merasa lebih ringan, lebih stabil, lebih utuh. Ketika kamu mulai menghargai waktumu, kamu otomatis berhenti membiarkan orang lain mempermainkannya. Ketika kamu mulai menghormati dirimu, kamu berhenti menerima perlakuan yang tidak pantas. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu, kamu berhenti mengejar cinta yang tidak mau bertahan. Yang paling menarik, saat kamu melakukan semua ini, perubahanmu perlahan mulai terlihat oleh orang lain, termasuk dirinya. Dia mulai merasakan jarak yang tidak dibuat untuk menyakiti, tapi muncul karena kamu memilih untuk hidup lebih baik. Jarak yang bukan ancaman, tapi pertumbuhan. Jarak yang bukan strategi, tapi penyembuhan. Egonya, yang dulu begitu nyaman dengan perhatianmu, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Kamu tidak lagi tersedia seperti dulu. Kamu tidak lagi mendominasikan percakapan dengan usahamu. Kamu lagi terlihat seperti orang yang tidak bisa hidup tanpa validasinya. Dia mulai melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kamu tidak bergantung padanya lagi. Tetapi bagi dirimu, ini bukan tentang dia. Ini tentang perjalanan kembali ke pusat kendalimu. Ketika kamu mengalihkan energimu ke diri sendiri, kamu menyadari bahwa selama ini kamu menaruh seluruh kekuatanmu di tangan seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara memegangnya. Yang dulu membuatmu rapuh, sekarang justru mendorongmu menjadi lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita memanfaatkan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan tidak ada yang lebih berada dalam kendalimu selain dirimu sendiri. Keputusanmu, rutinitasmu, impianmu, perjalananmu. Ketika kamu memusatkan energi ke sana, kamu bukan hanya berubah, kamu berkembang. Dan ironinya, saat kamu berhenti menjadikannya pusat hidupmu, justru saat itu, kamu terlihat lebih bernilai di matanya. Bukannya karena kamu mencoba terlihat berharga, tapi karena ketenangan yang kamu bangun dari dalam, memancarkan hal yang tidak bisa dibuat-buat. Kamu kembali menjadi dirimu yang kuat, bukan versi dirimu yang mengejar, mengalihkan energi dari dia ke dirimu sendiri. Bukan hanya tindakan penyelamatan, itu adalah deklarasi. Deklarasi bahwa kamu memilih dirimu, bahwa kamu memilih hidupmu, bahwa kamu memilih untuk tumbuh. Bahkan jika itu berarti meninggalkan pola lama yang pernah membuatmu terjebak. Karena pada akhirnya, orang yang memenangkan hidup bukanlah dia yang mengejar, tapi dia yang akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Ada satu hal yang paling sulit diterima oleh seseorang yang terbiasa mendapatkan respon darimu. Ketika kamu tiba-tiba tidak lagi bereaksi. Diamnya, kamu bukan sekadar hening. Tidak bereaksimu bukan sekadar ketenangan. Bagi dirinya, itu adalah sinyal bahaya.
Sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya. Sinyal bahwa posisi yang dulu ia anggap aman kini sedang rapuh. Selama ini, egonya tumbuh subur karena kamu selalu merespons. Bahkan saat dia bersikap dingin, kamu tetap mencoba hangat. Saat dia membuat jarak, kamu tetap mencari cara untuk mendekat. Saat dia marah tanpa alasan, kamu mencoba menjelaskan diri. Kamu selalu memberi, dan dia selalu menerima. Kamu selalu menenangkan, dan dia selalu menunggu. Hubungan semu itu bertahan karena ada satu hal yang konsisten. Kamu beraksi. Setiap sikap dinginnya dijawab dengan perhatianmu. Setiap tarik ulurnya diikuti langkah kakimu. Setiap perubahan moodnya diimbangi dengan kesabaranmu. Dia tidak pernah merasa kehilangan apapun, karena kamu selalu memastikan tidak ada yang hilang. Maka, ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu hanya diam, ketika kamu tidak lagi menawarkan klarifikasi, tidak lagi mencoba memecahkan jarak, tidak lagi memohon penjelasan, itu bukan hal kecil. Itu adalah kejutan besar bagi egonya. Dia tidak siap menghadapi versi dirimu yang tidak lagi menari mengikuti iramanya. Ketika kamu tidak bereaksi, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing, kehilangan kendali. Ego tidak bisa bertahan ketika tidak memiliki kendali. Ego membenci ketidakpastian. Ego menyukai kepastian bahwa kamu akan kembali, kamu akan menjelaskan, kamu akan bertanya, kamu akan memperbaiki, kamu akan menghampiri. Dan ketika satu-satunya orang yang selalu bereaksi tiba-tiba tidak melakukan apapun, egonya seperti kehilangan oksigen. Ia mulai mencari alasan. Kenapa dia tidak membalas? Kenapa dia tidak menanyakan apapun? Kenapa dia tidak minta maaf atau menjelaskan? Kenapa dia bisa setenang ini? Ia tidak bertanya karena rindu. Ia bertanya karena panik. Panik karena untuk pertama kalinya kamu tidak bereaksi sesuai skrip yang ia hafal. Skrip yang membuat posisinya stabil. Skrip yang membuatnya merasa di atas. Tidak bereaksimu mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Kamu bukan miliknya. Kamu bukan seseorang yang bisa ditekan dengan jarak. Kamu bukan seseorang yang bisa dikendalikan dengan tarik ulur. Kamu bukan boneka yang bergerak hanya karena dia menarik benangnya. Perilakumu yang baru yang lebih tenang, lebih elegan, lebih memilih diam daripada membuang energi memaksa. Dia melihat dirimu di luar pola lama. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Karena egonya hanya bisa nyaman ketika kamu bergantung. Ketika kamu panik. Ketika kamu takut kehilangan. Ketika kamu bergerak mengikuti emosinya, tapi saat kamu tidak lagi bereaksi, kamu mematahkan asumsi terbesar yang selama ini ia pegang, bahwa kamu selalu membutuhkan dia dalam tidak bereaksi. Kamu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari amarah. Batas dalam tidak bereaksi, kamu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari diam. Kemandirian dalam tidak bereaksi, kamu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengguncang daripada kata-kata, bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan seseorang terlihat bukan dari bagaimana ia membalas dunia, tetapi dari bagaimana ia memilih tidak terjebak dalam reaksi spontan. Dan saat kamu menerapkan itu, meski tanpa sadar, kamu berubah dari seseorang yang mudah dibaca menjadi seseorang yang sulit ditebak, dari seseorang yang mudah digerakkan menjadi seseorang yang stabil. Ego tidak tahan pada kestabilan orang lain. Ego membutuhkan drama, reaksi, dan kepastian bahwa ia penting. Jadi ketika kamu tidak memberi itu semua, dia merasa ada yang hilang. Dan lucunya, saat kamu tidak lagi bereaksi, justru kamu yang menjadi pusat perhatian. Dalam diam dia akan mulai mencoba mengetuk kembali pintumu. Bukan karena ia tiba-tiba berubah, tetapi karena ia tidak tahan dengan perasaan bahwa kamu sudah tidak terikat pada dirinya. Ego terusik bukan karena kamu marah, tapi karena kamu tidak peduli. Ego bukan takut kehilangan cintamu, tapi takut kehilangan cengkeramannya. Tidak bereaksimu adalah cermin yang menunjukkan padanya siapa dirinya sebenarnya dan siapa dirimu sekarang. Sebuah peringatan halus bahwa kamu tidak lagi mau menjalani hubungan yang hanya membuatmu kecil. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu bukan sedang menjauh. Kamu sedang kembali ke tempat yang paling penting, dirimu sendiri. Dan bagi egonya, itu adalah pukulan yang tidak pernah ia lihat datang. Ada satu momen yang selalu datang, ketika seseorang yang dulu begitu yakin kamu akan terus mengejar, tiba-tiba harus berhadapan dengan kenyataan baru. Kamu sudah tidak lagi berfungsi sebagai sumber perhatian yang dia anggap otomatis. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah bukan karena kamu marah, bukan karena kamu membuat drama, bukan karena kamu menuntut penjelasan, tapi karena kamu diam. Diam yang berbeda, diam yang membuatnya bingung.
Diam yang tidak lagi memintanya untuk tetap tinggal di kepalanya. Sesuatu mulai berputar pelan, sebuah tanya yang sejak lama tidak pernah muncul. Kok dia berubah? Pertanyaan itu muncul bukan karena dia peduli lebih dari sebelumnya, tapi karena pola yang selama ini bekerja. Berhenti. Kebiasaanmu memberi pesan duluan, bertanya kabar, menambal jeda percakapan yang dia biarkan kosong. Memastikan semuanya baik-baik saja, meski kamu sendiri tidak selalu baik. Semua itu hilang. Tidak lagi ada pesan panjang darimu ketika dia menghilang. Tidak ada lagi penjelasan panjang dari pihakmu ketika dia menganggapmu salah. Tidak ada lagi kamu yang selalu mencari cara agar hubungan apapun bentuknya tidak retak. Kamu berhenti, berusaha keras, dan tiba-tiba dunia kecilnya tidak lagi berjalan seperti biasanya. Egonya, yang selama ini begitu nyaman duduk di singgasana validasi, kini tergeser. Ia terpaksa menoleh ke arahmu, mencoba membaca ulang sikapmu. Bertanya-tanya apakah ada seseorang yang lain. Apakah kamu sudah muak? Atau lebih dari itu, apakah dia sudah tidak penting lagi? Perubahanmu membuatnya meraba ruang yang sebelumnya ia abaikan. Ia mulai mengingat kembali perkikupan lama. Mencoba mengingat, kapan tepatnya kamu berhenti mengejar. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia melakukan sesuatu yang membuatmu pergi? Atau apakah kamu hanya akhirnya melihat nilai dirimu yang sebenarnya? Pertanyaan itu menamparnya pelan. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Lucunya, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya kembali pada dirimu. Kamu tidak sedang memainkan permainan. Tidak sedang mencari cara untuk membuatnya takut. Tidak sedang merencanakan strategi agar dia mengejar balik. Kamu hanya berhenti memberikan energi yang tidak pernah kembali kepadamu. Kamu hanya memutuskan untuk tidak lagi hidup dari responsnya. Tidak lagi menakar harga dirimu dari apakah dia membalas pesanmu atau tidak. Dan itu membuatnya bingung, karena orang yang benar-benar memiliki arah hidup tidak pernah memaksakan dirinya untuk diterima. Orang seperti itu tidak akan mengejar sesuatu yang tidak menghargainya. Dan ketika seseorang menyadari bahwa kamu bukan lagi bayangan lama yang selalu menunggu, ia akan mulai mempertanyakan posisinya dalam hidupmu. Pertanyaan, kok dia berubah? Itu tidak sesederhana kedengarannya. Di balik kalimat pendek itu, ada ketakutan kecil yang tumbuh. Ketakutan bahwa ia tidak lagi menjadi prioritasmu. Ketakutan bahwa ia tidak lagi menjadi pusat dunia yang dulu kamu biarkan ia duduki. Ketakutan bahwa ia sebenarnya tidak sepenting itu. Dan kamu akhirnya menyadarinya. Ia mulai membuka ulang chat lama. Menemukan betapa konsistennya kamu dulu. Ia mulai mencari pola. Berharap ia bisa memahami mengapa kamu tidak lagi ada di sana seperti biasanya. Ia mungkin mencoba memancing respons. Memberikan sedikit perhatian untuk melihat apakah kamu masih sama seperti dulu. Tapi kamu tidak lagi bereaksi seperti versi lama dirimu. Kamu menjawab seperlunya, secukupnya, sewajarnya, tidak lebih. Dan yang paling mengganggu egonya adalah cara kamu sekarang terlihat lebih tenang, lebih stabil, lebih dewasa. Bukan karena kamu sedang memainkan kartu, tapi karena kamu akhirnya menemukan ruang untuk bernafas tanpa bergantung pada dirinya. Kamu terlihat seperti seseorang yang menemukan hidupnya kembali. Dan itu membuatnya merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia bukan lagi pusat dari hidupmu. Kamu tahu apa yang paling mengusik ego seseorang? Ketika seseorang yang dulu selalu ada, tidak lagi memerlukan kehadirannya. Ketika seseorang yang dulu selalu berusaha, kini tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Ketika kehadirannya tidak lagi membuatmu bergetar, dan kepergiannya tidak lagi membuatmu panik. Dan di titik itulah dia mulai bertanya. Bukan hanya tentang kamu, tetapi tentang dirinya sendiri. Apakah aku kehilangan sesuatu? Apakah salah langkah? Apakah dia menemukan yang lebih baik? Apa yang membuatnya berubah secepat itu? Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa kamu bukan miliknya, bukan kewajibannya, bukan seseorang yang bisa ia tarik ulur. Sesuka hati, kamu adalah seseorang yang punya pilihan. Dan kamu memilih untuk tidak lagi mengikatkan dirimu pada ketidakjelasan. Pertanyaan kok dia berubah sebenarnya adalah pengakuan tidak langsung bahwa ia tidak pernah benar-benar menghargai usahamu di awal. Karena jika ia menghargai, perubahanmu tidak akan sampai mengguncangnya sedalam ini. Tapi sekarang, ketika kamu berdiri dengan tenang, tanpa amarah, tanpa drama, justru disitulah kekuatanmu berbicara paling keras. Dan ia mendengarnya. Bahkan jika ia tidak mengakuinya. Ada satu titik dalam hidup yang tidak semua orang bisa mencapainya. Dan kamu baru saja sampai di sana, titik ketika kamu tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena kamu sudah mati rasa, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu akhirnya melihat dengan jernih
bahwa memaksakan sesuatu untuk tetap tinggal tidak pernah membuatmu bahagia. Kamu sadar bahwa apapun yang memang ditakdirkan untukmu tidak perlu kamu kejar dengan sekuat tenaga sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Saat ketakutan itu hilang, ada perubahan halus dalam cara kamu melangkah. Kamu tidak lagi bertanya-tanya, apakah dia akan pergi? Apakah dia akan menghilang? Atau apakah kamu akan ditinggalkan? Kamu tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda bahwa dia mulai menjauh. Tidak lagi memonitor responsnya, tidak lagi mencoba menebak isi hatinya. Karena kamu paham, sesuatu yang harus kamu perjuangkan sendirian tidak layak kamu pertahankan. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu mulai memandang hubungan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus kamu pegang erat-erat sampai napasmu tersengal. Kamu melihatnya sebagai sesuatu yang harus saling menggenggam, bukan satu tangan menarik, satu tangan dibiarkan lemas. Kamu menyadari bahwa cinta atau perhatian yang hanya datang dari satu arah hanyalah ilusi, bukan kenyataan yang layak diperjuangkan. Sampai kamu hancur dan perubahan terbesar terjadi bukan pada hubungan itu, tapi pada dirimu. Kamu menjadi lebih santai, lebih tenang, lebih percaya diri. Bukan percaya diri yang dibuat-buat, tapi percaya diri yang lahir dari pemahaman bahwa kamu cukup apa adanya. Ketika kamu tidak takut kehilangan seseorang, kamu akhirnya bisa hadir sebagai dirimu sendiri. Bukan versi yang kamu bentuk agar dia tetap tinggal. Di saat ketakutan itu hilang, kamu menjadi jauh lebih berbahaya dalam arti yang terbaik. Kamu tidak bisa lagi dikendalikan dengan jarak yang dia ciptakan. Kamu tidak bisa lagi ditarik color dengan atensi yang ia beri sesekali. Kamu tidak lagi terpancing oleh permainan kehadiran dan kepergian yang dulu membuatmu cemas. Kamu tidak lagi hidup dari validasi yang ia lemparkan secukupnya agar kamu tetap dekat. Kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar rasa suka. Ketenangan yang datang dari menerima bahwa apapun yang memang bukan untukmu akan pergi pada waktunya dan kamu akan baik-baik saja. Bahkan, seringkali kamu justru berkembang setelahnya. Dan di sisi lain, perubahan ini tidak akan luput dari perhatian. Ia melihat bagaimana kamu tidak lagi melompat untuk membalas pesannya. Tidak lagi panik ketika dia lambat merespons. Tidak lagi menunggu berlebihan. Tidak lagi berusaha memaksa percakapan berjalan. Sikapmu yang sekarang terasa berbeda. Kamu tidak lagi menaruh kekuatan hidupmu di tangan seseorang yang bahkan tidak memegangmu dengan sepenuh hati. Itu membuatnya berpikir dua kali. Karena ia terbiasa kamu takut kehilangan. Ia terbiasa kamu mengalah. Kamu berusaha. Kamu memaklumi. Saat pola itu hilang, ia seperti kehilangan keunggulan yang selama ini ia anggap miliknya. Ia sadar bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan arah cerita ini. Ia menyadari bahwa kamu tidak lagi terikat padanya. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa kamu terlihat lebih bahagia, lebih stabil, lebih kuat, tanpa memaksakan dirinya di hidupmu. Ketika rasa takut kehilangan hilang, kamu akhirnya bisa mencintai dari ruang yang sehat. Kamu tidak lagi memohon agar diterima. Kamu tidak lagi berharap seseorang berubah hanya demi membuatmu tenang. Kamu menaruh masa depan emosionalmu di tangan orang yang tidak pasti. Kamu memberikan yang terbaik, tapi kamu tidak memaksa. Jika seseorang ingin pergi, kamu membiarkannya pergi. Jika seseorang ingin tinggal, ia akan tinggal tanpa kamu tarik. Dan justru ketika kamu sampai di titik ini, dunia memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Orang-orang lebih menghargaimu. Energi yang keluar dari dirimu lebih matang. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang membutuhkan, tapi seseorang yang memilih. Dan orang yang memilih selalu lebih kuat daripada orang yang memohon, tidak takut kehilangan. Artinya kamu telah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Filosofi Stoikisme menyebutnya sebagai pra-meditasi kehilangan kesiapan. Mental untuk menerima apapun yang terjadi tanpa membuat dirimu hancur. Bukan berarti kamu pesimis, tapi kamu hidup tanpa bergantung pada hasil. Kamu hanya mengontrol apa yang bisa kamu kontrol. Tindakanmu, energi yang kamu beri, pilihan yang kamu ambil. Dan setelah itu, kamu berjalan dengan kepala tegak, tanpa beban, tanpa kecemasan yang dulu membuatmu kecil. Kamu tahu bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang tidak melihat nilaimu. Kamu tahu bahwa kehilangan bukan akhir, tapi pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Inilah titik di mana kamu tidak lagi dimiliki oleh rasa takut. Dan ketika seseorang menyadari bahwa kamu tidak lagi takut kehilangan, di saat itulah mereka mulai takut kehilanganmu. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika mereka akhirnya berhenti mengejar,
berhenti memohon, berhenti merendahkan diri demi orang yang bahkan tidak yakin ingin tinggal. Perubahan terbesar tidak terjadi pada hubungan itu. Perubahan terbesar justru terjadi pada dirimu sendiri. Saat kamu mengambil langkah baru, langkah yang mungkin kecil dari luar, tapi besar di dalam hidupmu, mulai bergeser ke arah yang berbeda. Dan perubahan itu hampir tidak pernah bisa dibalikkan lagi. Awalnya kamu mungkin tidak sadar, kamu hanya merasa lelah. Lelah mengejar, lelah menebak, lelah memaksakan sesuatu yang tak pernah mau kembali dengan sendirinya. Tapi seiring kamu mundur, perlahan kamu mulai merasakan sesuatu yang sudah lama sekali tidak hadir dalam hidupmu. Ruang untuk bernapas tanpa cemas, ruang untuk merasakan tanpa harus takut ditinggal, ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Ruang kecil itu membuka pintu menuju kesadaran besar. Kamu mulai melihat bagaimana selama ini kamu menggantungkan harga dirimu pada seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengerti kualitasmu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu memberi begitu banyak, sementara dia hanya mengambil secukupnya. Kamu mulai paham bahwa rasa takut kehilanganlah yang selama ini membuatmu buta. Dan yang paling mengejutkan, kamu tiba-tiba melihat betapa kuatnya dirimu ketika ketakutan itu hilang. Langkah baru ini mengubah cara kamu berbicara, cara kamu berjalan, cara kamu menatap dunia. Kamu tidak lagi memasuki hubungan dari tempat kekurangan. Kamu masuk dari tempat penuh. Kamu tidak lagi mengemis kasih sayang. Kamu memberi dan menerima dengan seimbang. Kamu tidak lagi panik terhadap diamnya orang lain, karena kamu telah bersahabat dengan diam dalam dirimu sendiri. Dan dari situlah muncul ketenangan yang membuatmu tampak lebih dewasa, lebih berwibawa, lebih tak tergoyahkan. Hal lain yang berubah adalah cara kamu memandang dirimu. Kamu tidak lagi menilai dirimu melalui reaksi orang lain. Kamu tidak lagi mencari kepastian di luar diri. Kamu tidak lagi melemparkan harga diri ke tangan seseorang yang bahkan tidak memahami nilainya. Kamu mengukur dirimu dari progres, bukan perhatian, dari prinsip, bukan pengejaran, dari pilihan yang kamu ambil, bukan dari siapa yang bertahan atau pergi. Dan perubahan ini tidak hanya mengubah caramu menghadapi satu hubungan. Ia mengubah cara kamu menghadapi dunia. Kamu mulai lebih berhati-hati pada apa yang kamu pilih untuk dikejar. Kamu mulai lebih bijak dalam memberikan energi. Kamu mulai paham bahwa tidak semua orang layak diberikan akses ke hatimu. Kamu mulai melihat bahwa hidup jauh lebih luas daripada drama yang dulu kamu pikir besar. Kamu mulai menemukan dirimu di tempat yang dulu kamu abaikan. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari keputusan sederhana untuk tidak lagi mengejar. Kekuatan itu membuatmu tidak mudah jatuh pada manipulasi emosional, tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah. Kamu menjadi seseorang yang jauh lebih stabil, bukan karena kamu tidak punya emosi, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan orang lain memainkan emosi itu seenaknya. Kamu tidak lagi bereaksi pada hal kecil, kamu memilih kapan harus merespons. Dan pilihan itulah yang membuatmu dewasa. Perubahan ini juga membuka matamu pada kenyataan bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Terkadang kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir adalah cara dunia membebaskan tanganmu untuk menggenggam sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sehat, sesuatu yang lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Bangga karena akhirnya kamu memilih diri sendiri. Bangga karena kamu mengambil langkah yang selama ini kamu takutkan. Bangga karena kamu membebaskan dirimu dari pola yang membuatmu kecil. Bangga karena kamu tidak lagi menjadi seseorang yang hidup dari validasi orang lain. Langkah ini menjadi titik balik. Titik ketika kamu berhenti bertanya, bagaimana caranya dia tetap tinggal? Dan mulai bertanya apakah dia pantas tinggal. Titik ketika kamu berhenti meyakinkan seseorang dan mulai meyakinkan dirimu sendiri. Titik ketika kamu berhenti berusaha dipahami dan mulai memahami batasanmu sendiri. Titik ketika kamu berhenti mencari cinta yang tidak pasti dan mulai membangun kehidupan yang lebih pasti. Dan inilah yang membuat langkah baru ini mengubah dirimu selamanya. Kamu menyadari bahwa dirimu sendiri adalah rumah yang tidak pernah seharusnya kamu tinggalkan. Sekarang, apapun yang terjadi ke depan, siapa yang pergi, siapa yang datang, siapa yang bertahan, kamu tidak lagi mudah retak. Kamu berdiri di atas fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang kamu bangun dari keputusan yang sederhana, namun tegas, memilih dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua perjalanan ini mengarah pada satu kesimpulan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Tapi diam-diam, selalu menunggu untuk kamu sadari. Hidupmu terlalu besar untuk dikecilkan,
demi seseorang yang bahkan tidak yakin ingin berjalan bersamamu. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas dari sekadar mengejar perhatian seseorang. Kamu dibuat untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk terjebak dalam lingkaran emosi yang membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Ketika kamu berhenti mengejar orang dan mulai mengejar hidup, sesuatu yang indah terjadi. Kamu mulai merasakan kembali kendali yang dulu hilang. Kamu mulai menemukan arah. Kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu cari di luar pengakuan, validasi, rasa diterima sebenarnya hanya bisa kamu temukan ketika kamu kembali pada dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu akhirnya mengerti mengapa beberapa hubungan terasa berat. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu mencoba mengisi kekosongan yang harusnya kamu isi dengan tujuan hidup, bukan seseorang. Kejar hidup, bukan orang. Kalimat itu sederhana, tapi ketika kamu menjalankannya, hidupmu berubah total. Kamu berhenti membuang waktu menafsirkan sikap seseorang yang tidak jelas. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada balasan pesan. Kamu berhenti menaruh masa depan emosimu pada seseorang yang tidak mengerti nilaimu. Kamu berhenti berharap pada hal yang bahkan tidak diusahakan sama sekali dari pihaknya. Kamu mulai menyadari bahwa perhatian yang tidak stabil tidak layak membuat hatimu resah. Saat kamu mengejar hidup, fokusmu berubah. Kamu mulai memperbaiki dirimu, bukan memperbaiki seseorang yang tidak mau berubah. Kamu mulai menata mimpimu, bukan menata ulang harapan orang lain agar cocok dengan keinginanmu. Kamu mulai bekerja untuk masa depanmu sendiri, bukan masa depan yang hanya kamu bayangkan sendirian. Kamu mulai memprioritaskan hal-hal yang membuatmu berkembang kualitas, pengetahuan, pengalaman, ketenangan. Don't worry, Saitu. Hidupmu mulai memiliki bobot yang berbeda. Ada kekuatan besar dalam diri seseorang yang tahu kemana ia melangkah. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dimainkan, tidak mudah ditarik kembali ke pola lama. Seseorang seperti itu berjalan, dengan tenang. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu bahwa hidupnya lebih penting daripada membuktikan sesuatu kepada siapapun. Dan perlahan, orang-orang mulai melihat perbedaan itu. Mereka melihat bagaimana kamu berubah, bagaimana kamu tumbuh, bagaimana kamu tidak lagi sama seperti versi lama dirimu yang selalu menunggu. Kamu terlihat seperti seseorang yang punya arah, dan itu membuatmu lebih menarik, lebih dihargai, lebih diperhitungkan. Ironisnya, ketika kamu berhenti mengejar orang dan mulai mengejar hidupmu sendiri, dunia mulai bergerak ke arahmu. Orang-orang yang sebelumnya mengabaikanmu mulai memperhatikan. Orang-orang yang dulu angkuh mulai bertanya-tanya. Orang-orang yang dulu nyaman, kamu kejar mulai merasa kehilangan. Tapi perbedaan besarnya adalah, kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa cukup. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir ketika kamu tidak lagi bergantung pada hal-hal yang di luar kendalimu. Orang bisa berubah, pergi, menghilang, mengecewakan, tapi hidupmu mimpi, arah, tujuan itu sesuatu yang bisa kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Saat kamu mengejar hidup, kamu memegang kendali penuh. Tidak ada yang bisa merampas itu darimu. Tidak ada yang bisa menggunakannya. Tidak ada yang bisa menjadikannya alat untuk membuatmu merasa kurang. Kamu akhirnya memahami bahwa cinta yang sehat tidak pernah lahir dari pengejaran tanpa henti. Cinta lahir dari dua orang yang sama-sama punya arah, sama-sama penuh, sama-sama memilih. Dan untuk sampai ke sana, kamu butuh berdiri tegak terlebih dahulu. Kamu butuh mengisi hidupmu dengan sesuatu yang membuatmu hidup, bukan seseorang yang hanya membuatmu menunggu. Jadi, ketika cerita ini berakhir, biarkan ia menjadi pengingat. Jangan mengecilkan hidupmu demi seseorang yang bahkan tidak yakin menempatkanmu di mana. Jangan menukar masa depanmu dengan ketidakpastian yang hanya membuatmu lelah. Jangan menjadikan seseorang sebagai alasan kamu berhenti berkembang. Kejarlah hidup, karena ketika kamu mengejar hidup, orang yang tepat akan datang sebagai bagian dari perjalanan itu, bukan sebagai pusatnya. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan melihat betapa jauh kamu telah melangkah dari versi dirimu yang dulu. Betapa besar kekuatan yang kamu temukan. Betapa indah kebebasan yang kamu rasakan. Kamu tidak lagi mengejar orang. Kamu mengejar masa depanmu. Dan itu akan mengubah segalanya.